Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bildan Muhammad Syaban. Di sini saya akan mereview buku tentang kepemimpinan. Buku ini dikarang oleh John Maxwell, berasal dari Amerika Serikat. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana saya masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk mereview buku ini. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mereview buku tentang kepemimpinan yang dikarang oleh John Maxwell. Kenapa saya memilih buku ini untuk dijadikan review buku? Karena alasan utama saya bahwa saya sangat senang sekali berbicara tentang kepemimpinan, terutama dalam keorganisasian. Maka oleh karena itu saya ingin menggali dan terus mencari tentang konsep-konsep dan metode-metode kepemimpinan itu sendiri. Kemudian dilihat dari struktur bahasanya, buku ini sangat sederhana sehingga mudah dipahami oleh kita dalam membacanya. Dan yang terakhir, di dalam buku ini banyak sekali kisah inspirasi dan motivasi yang dapat memotivasi kita semua. Buku ini dikarang oleh John Maxwell, berasal dari Amerika Serikat. Beliau adalah seorang aktivis, organisator, penulis, dan ahli kepemimpinan. Dalam buku ini terdapat 4 fokus buku yang saya garis bawahi. Yang pertama yaitu fase pertumbuhan kepemimpinan. Yang kedua adalah pengaruh itu sangat penting. Yang ketiga adalah disiplin modal utama. Dan yang keempat adalah mengembangkan rasa percaya diri. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fokus buku yang saya garis bawahi. Yang pertama ada fase kepemimpinan. Nah, dalam fase kepemimpinan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, kita tidak mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Artinya, kita tidak mengetahui atau kita belum tahu bahwa kita adalah seorang khalifah di bumi, bahwa kita adalah seorang pemimpin di bumi, dan kita pun tidak mengetahui metode-metode dan konsep-konsep kepemimpinan itu sendiri. Selanjutnya yang kedua, kita mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Nah, artinya kita sudah mengetahui bahwa kita adalah seorang khalifah di bumi, bahwa kita adalah seorang pemimpin di bumi, namun kita belum tahu konsep dan metode kepemimpinan yang baik itu seperti apa. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Di sini sudah jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia sebagai pemimpin, sebagai khalifah di muka bumi ini. Maka oleh karena itu, kita sebagai manusia seharusnya sudah mengetahui apa tugas manusia, apa tugas kita sebagai manusia di muka bumi ini. Yang ketiga, kita mulai mengetahui dan itu mulai terlihat. Artinya ketika kita sudah mengetahui bahwa kita adalah seorang khalifah, bahwa kita seorang pemimpin di muka bumi ini, dan kita pun sudah mengetahui metode-metode kepemimpinan itu, namun kita tidak mau untuk menjalankan konsep dan metode kepemimpinan itu. Nah, ini terjadi dalam fase ketiga. Yang terakhir adalah fase keempat. Kita mengetahui apa yang kita ketahui. Nah, ini adalah puncak dari fase kepemimpinan itu sendiri. Artinya, ketika kita sudah mengetahui bahwa tugas manusia adalah sebagai pemimpin, dan kita pun mengetahui bahwa konsep-konsep kepemimpinan dan metode-metode kepemimpinan itu yang baik itu seperti apa. Nah, di sini di fase 4 ini kita sudah mulai mengetahui dan menjalankannya dan mengamalkannya. Yang kedua,
fokus buku yang saya garis bawahi yaitu pengaruh itu sangat penting. Seorang pemimpin tidak lepas dari pengaruhnya terhadap bawahannya. Bahkan seseorang tidak dapat dikatakan pemimpin jika dia tidak dapat mempengaruhi orang lain. Bagaimana bawahan akan melaksanakan setiap perintah pemimpinnya kalau pemimpin tersebut tidak mempunyai pengaruh? Oleh karena itu, pengaruh adalah hal yang penting atau modal utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang ketiga adalah disiplin modal utama. Nah, ini fokus buku yang saya garis bawahi yaitu disiplin modal utama. Menurut saya, disiplin merupakan modal utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Disiplin perkataan, disiplin perbuatan, dan disiplin waktu menjadi modal awal untuk menggapai apa yang diinginkan seorang pemimpin. Jika disiplin saja tidak mampu dilakukan oleh pemimpin, maka jangan harap pemimpin tersebut dapat mencetak penerus lebih baik darinya. Karena sikap disiplin sangatlah penting bagi seorang pemimpin. Kedisiplinan meningkatkan semua aspek kehidupan kita. Yang terakhir, yang keempat, fokus buku yang saya garis bawahi yaitu mengembangkan rasa percaya diri. Nah, bagaimana cara untuk membangun kepercayaan diri menjadi seorang pemimpin? Berikut cara-cara atau tips untuk mengembangkan rasa percaya diri bagi seorang pemimpin. Yang pertama, percaya terhadap potensi diri. Yang kedua, hilangkan mindset negatif. Yang ketiga, fokus terhadap tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat, memperbaiki kesalahan yang dilakukan diri sendiri. Yang kelima, percaya proses. Yang keenam, ingat bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Dan yang terakhir, kun anta, jadilah diri sendiri. Lantas apa saja hal yang menjadi penghambat dari pengembangan percaya diri itu sendiri? Yang pertama, terkadang kita selalu memiliki mindset yang negatif. Yang kedua, tidak menghargai terhadap potensi diri sendiri. Yang ketiga, terlalu memikirkan apa kata orang lain. Yang keempat, selalu ingin terlihat sempurna. Yang kelima, terlalu lama untuk memulai. Itu beberapa hal yang menjadi penghambat kita untuk mengembangkan percaya diri. Dari keempat fokus buku yang telah saya bacakan tadi, memiliki banyak hikmah yang bisa diambil oleh kita semua. Salah satunya yaitu tentang kepercayaan diri. Bahwasannya seorang pemimpin itu harus memiliki percaya diri. Karena ketika kita menjadi seorang pemimpin pasti banyak cobaan dan rintangan. Analoginya ketika pohon semakin besar maka akan semakin kencang pula anginnya. Oleh karena itu saya berpesan kepada teman-teman semua, ketika kita ingin menjadi seorang pemimpin maka perbaikilah diri kita, pimpinlah diri kita sendiri. Ketika kita sudah bisa memimpin diri sendiri, maka kita bisa memimpin orang lain. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Tungdur maqala wala tangdur mangqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.